Saat aku mengangguk pelan dan mengucapkan ya, saya setuju untuk menikahi Sinta demi kebahagiaan keluarga. Ruangan tamu rumah orang tua di Jakarta tiba-tiba terasa pengap. Namun, belum sempat ayahku tersenyum lebar, pintu masuk berderit terbuka dan Rea muncul di ambang pintu, pria yang pernah menjadi segalanya bagiku selama bertahun-tahun, dengan tatapan yang langsung menusuk hatiku yang sudah rapuh. Keluarga langsung ribut menyambutnya sebagai teman lama Drian, tapi aku tahu ini bukan kebetulan. Rea kembali, dan dengan itu semua kenangan yang kucoba kubunuh hidup kembali. Ayahku, Pak Budi, langsung berdiri dan memeluk Rea seperti anak sendiri. Rea, sudah lama sekali. Masih ingat kita, katanya sambil tertawa. Ibuku, Bu Siti, langsung menyuruh pembantu mengambilkan minum. Sinta, calon istriku yang baru saja kutandatangani perjanjiannya tadi pagi, hanya tersenyum sopan sambil memandangku dengan mata penuh harap. Aku merasa dunia berputar terlalu cepat. 5 tahun lalu Rea pergi ke Singapura demi pekerjaan impiannya sebagai arsitek. Kami berpisah dengan air mata di bandara, janji bahwa ini demi masa depan kami berdua. Tapi janji itu pudar ketika aku memilih diam dan menutup diri dari dunia yang pernah kucintai. Sekarang dia berdiri di sini, lebih dewasa, lebih tampan, dengan kemeja putih yang rapi dan senyum yang masih sama. Aku dengar dari teman lama bahwa keluarga sedang ada masalah, kata Rea pelan setelah duduk di soa, matanya tak lepas dariku. Jadi aku putuskan pulang untuk membantu. Ayahku langsung cerita panjang lebar tentang perusahaan konstruksi kami yang hampir bangkrut karena utang bank. Rian setuju menikah dengan Sinta, anak teman bisnis lama. Dengan modal dari keluarga Sinta, kita bisa selamatkan semuanya, kata ayahku bangga. Rea mengangguk, tapi aku melihat rahangnya mengeras. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Rea minta izin menginap di kamar tamu. Aku tak bisa tidur. Aku duduk di teras belakang, merokok satu batang demi menenangkan pikiran. Rea keluar, duduk di sebelahku. Kenapa kamu lakukan ini, Andi? Tanyanya pelan, memanggil nama kecilku yang hanya dia yang boleh pakai. Kamu tahu ini bukan kamu. Aku menoleh, melihat wajahnya di bawah cahaya lampu taman. Kamu pergi, Rea. Kamu pilih karir. Aku pilih keluarga. Itu saja. Rea tersenyum getir. Aku pergi karena kamu bilang kita tak mungkin hidup bebas di sini. Sekarang kamu malah menikah dengan perempuan demi perusahaan ayahmu. Kami diam lama. Udara malam Jakarta terasa berat, bau asap kendaraan dan bunga melati dari pagar tetangga. Aku ingat dulu kami sering duduk seperti ini di kos kampus, saling cerita mimpi. Rea ingin bangun rumah bagi kami berdua. Aku ingin jadi guru, tapi ayahku memaksa masuk bisnis. Malam itu kami tak bicara lagi. Tapi aku tahu, kedatangannya adalah awal dari segalanya yang akan hancur. Pagi harinya, Sinta datang lagi dengan orang tuanya untuk membahas tanggal pernikahan. Aku tersenyum di depan mereka, tapi hatiku berantakan. Rea membantu ayahku di kantor, seolah dia memang pulang untuk itu. Tapi setiap kali kami bertemu di koridor, matanya bertanya hal yang sama, apakah kamu bahagia? Aku tak berani jawab. Siang itu, saat aku mengantar Sinta pulang, dia memegang tanganku. Aku tahu kamu gugup, tapi aku yakin kita bisa bahagia, katanya lembut. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku bertanya pada diri sendiri, bahagia seperti apa? Malam harinya Rea menungguku di kamar tamu. Kita perlu bicara, katanya. Aku masuk, menutup pintu. 5 tahun, Andi.
5 tahun aku coba lupakan kamu. Tapi melihat kamu sekarang seperti ini aku tak bisa. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Rea, aku sudah setuju. Keluarga butuh ini. Perusahaan ayahku akan tutup kalau tak ada modal dari keluarga Sinta. Rea mendekat, tangannya menyentuh pipiku. Dan kamu? Kamu butuh apa? Pertanyaan itu seperti pisau. Aku mundur, keluar kamar sebelum semuanya semakin rumit. Besok adalah hari pertama pertemuan keluarga besar untuk persiapan pernikahan. Aku tahu Rea tak akan diam saja. Dan aku, entah kenapa, merasa hidupku yang sudah kukatup rapat mulai retak lagi. Pagi harinya rumah ramai dengan kerabat yang datang dari Yogyakarta. Gotong royong ala keluarga besar Indonesia berlangsung, ibu-ibu memasak di dapur, bapak-bapak membahas bisnis di ruang tamu. Aku berdiri di tengah-tengah, tersenyum saat dipuji calon pengantin yang baik. Sinta ada di sebelahku, memakai kebaya sederhana, tangannya sesekali menyentuh lenganku untuk menangkan. Tapi mataku terus mencari Rea. Dia membantu ayahku menyusun dokumen di meja makan, kemejanya digulung sampai siku, otot lengannya yang dulu sering kupeluk sekarang terlihat jelas. Setiap kali pandangan kami bertemu, aku merasa seperti mahasiswa dulu yang ketakutan ketahuan orang tua. Siangnya kami semua duduk makan siang bersama. Rea bercerita tentang proyeknya di Singapura, tentang gedung-gedung tinggi yang dia rancang. Kerabat memuji, tapi aku tahu dia sedang menguji aku. Andi dulu pintar arsitektur juga, tapi memilih bisnis keluarga, kata Rea tiba-tiba, matanya menatapku. Ayahku tertawa. Ya, anakku tahu prioritas. Keluarga di atas segalanya. Kata-kata itu seperti batu di dadaku. Setelah makan, aku kabur ke halaman belakang. Rea mengikutiku. Kamu tak perlu lakukan ini, katanya pelan. Aku bisa bantu perusahaan ayahmu tanpa kamu harus menikah. Aku berbalik marah. Dengan cara apa? Kamu sudah pergi 5 tahun. Sekarang kamu datang dan bilang bisa selamatkan semuanya. Kamu tak tahu betapa beratnya hidup di sini, Rea. Di Indonesia, orang seperti kita tak punya tempat. Rea mendekat, suaranya rendah. Kita bisa pergi bersama. Seperti dulu kita rencanakan. Aku tertawa pahit. Dan tinggalkan ayahku yang sakit jantung. Tinggalkan ibuku yang setiap malam menangis karena tagihan bank. Kamu egois. Rea memegang bahuku. Aku egois karena masih mencintaimu, Andi. Kata itu membuat lututku lemas. Aku mundur, tapi hatiku sudah goyah. Malam harinya, teman dekatku, Budi, datang berkunjung. Dia tahu rahasiaku sejak dulu. Rea kembali ya. Hati-hati, Andi. Kalau sampai keluarga tahu, katanya sambil merokok. Aku mengangguk. Aku tahu. Tapi malam itu Rea mengajakku jalan-jalan ke Monas, tempat dulu kami sering kencan diam-diam, di bawah cahaya lampu kota, kami duduk di bangku taman. Ingat dulu kita janji akan tinggal di apartemen kecil di Jakarta, jauh dari semua ini, tanya Rea. Aku mengangguk, air mata mengalir. Aku ingat. Tapi mimpi itu mati saat kamu pergi. Rea memegang tanganku. Aku tak pernah pergi dari hati kamu. Dan kamu tahu itu. Kami tak berani lebih dari itu, takut ada yang melihat. Pulang malam, aku melihat Sinta menunggu di teras. Kamu lama sekali, katanya lembut. Aku memeluknya, tapi pikiranku penuh Rea. Hari-hari berikutnya semakin berat.
Persiapan pernikahan berjalan cepat. Undangan dicetak, gaun Sinta dipasang. Rea tetap membantu di kantor, tapi setiap malam dia menungguku di teras. Kami bicara pelan tentang masa lalu, tentang rasa sakit. Suatu malam, Rea bilang, aku tak akan memaksa kamu. Tapi kalau kamu tetap nikah, aku akan pergi selamanya. Kata itu seperti bom. Aku tak tidur semalaman. Pagi harinya, ayahku memanggilku ke kamar. Anakku, terima kasih sudah mengorbankan diri. Ini demi kita semua. Aku tersenyum, tapi dalam hati aku menjerit. Rea melihatku dari kejauhan, matanya penuh pertanyaan. Aku tahu pilihan ini tak akan mudah. Dan semakin hari, semakin aku sadar bahwa hatiku tak pernah berubah. Seminggu berlalu, persiapan pernikahan semakin mendesak. Rumah penuh dekorasi bunga dan kain putih. Sinta datang setiap hari, membantu ibuku memilih menu. Dia baik, benar-benar baik. Tapi setiap kali dia memandangku dengan cinta, aku merasa bersalah. Rea tetap tinggal, membantu ayahku menyelesaikan proposal proyek baru. Di kantor, kami sering bertemu di ruang arsip. Kamu masih bisa mundur, bisiknya suatu siang saat tak ada orang. Aku menggeleng. Ayahku sudah janji ke keluarga Sinta. Kalau mundur, bisnis hancur. Rea memandangku lama. Dan kamu akan hancur juga. Malam itu, Budi temanku menelepon. Aku dengar Rea tinggal di rumahmu. Andi, hati-hati. Ada yang curiga. Aku panik. Ternyata sepuku melihat Rea dan aku bicara terlalu dekat di teras. Kalian seperti pacar lama, katanya sambil tertawa, tapi aku tahu itu bahaya. Aku memutuskan menghindari Rea. Tapi dia tak menyerah. Suatu malam, dia menarikku ke garasi mobil. Aku tak tahan lihat kamu seperti ini, katanya. Kamu berubah, Andi. Dulu kamu berani, sekarang kamu takut bayang-bayang sendiri. Aku marah. Kamu tak tahu apa-apa. Kamu pergi hidup bebas di Singapura. Aku yang tinggal di sini menghadapi semua tapan orang. Rea memelukku tiba-tiba. Pelukan itu hangat seperti dulu. Aku tak bisa menolak. Kami berdiri lama di sana, tak bicara, hanya saling pegang. Tapi suara langkah ibuku membuat kami terpisah. Andi, kamu di mana? Panggilnya. Aku keluar, berpura-pura mencari kunci mobil. Rea tetap di dalam, napasnya tersengal. Besoknya ada acara lamaran resmi. Keluarga besar berkumpul. Sinta memakai kebaya indah, aku memakai batik. Saat aku memasang cincin di jarinya, Rea berdiri di belakang, matanya kosong. Setelah acara, dia mendekat. Selamat calon pengantin, katanya normal, tapi suaranya bergetar. Malam itu aku menangis sendirian di kamar. Rea masuk lewat jendela seperti dulu saat kami masih kuliah. Aku tak bisa pergi tanpa bilang ini, katanya. Aku masih cinta kamu. Dan aku tahu kamu juga. Kami bicara sampai subuh. Dia cerita tentang hidupnya di Singapura, tentang betapa kesepiannya. Aku cerita tentang malam-malam aku menatap oto kami berdua. Tapi saat matahari terbit, aku bilang kamu harus pergi, Rea. Demi aku. Dia pergi dengan mata merah. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Sinta mulai curiga. Kamu sering melamun, katanya. Aku bohong bilang karena stres kerja. Rea pindah ke hotel, tapi tetap datang ke rumah setiap hari untuk bantu ayahku. Suatu sore, saat kami bertemu di kai dekat kantor,
Rea bilang, aku dapat tawaran proyek besar di Bali. Kalau kamu mau, kita bisa mulai lagi di sana. Tawaran itu menggoda. Tapi aku ingat ayahku yang sakit, ibuku yang selalu berkorban. Aku tak bisa, Rea. Malam itu Budi datang dan bilang sepupumu mulai gosip. Mereka bilang kamu terlalu dekat dengan Rea. Aku panik. Konflik semakin dekat. Aku merasa terjebak di antara dua dunia, dan tak tahu mana yang harus kupilih. Kabar gosip semakin menyebar di keluarga. Sepupuku Rina bertanya langsung padaku saat makan malam keluarga. Kamu dan Rea seperti ada apa-apa ya? Aku tertawa gugup, bilang hanya teman lama. Tapi ayahku mendengar dan hanya menggeleng. Rea anak baik, tapi jangan sampai ada yang salah paham. Kata itu membuatku takut. Rea tahu dari wajahku. Kita harus hati-hati, katanya saat kami bertemu diam-diam di taman kota. Tapi hati-hati tak cukup. Suatu malam, Sinta datang ke rumah dengan mata sembab. Aku dengar cerita dari saudaramu. Kamu masih ada hubungan dengan Rea. Aku membeku. Itu tidak benar, bohongku. Sinta menangis. Kalau kamu tak bahagia, bilang sekarang, Andi. Aku tak mau dipaksa juga. Malam itu aku tak tidur. Rea menelepon. Aku dengar. Makan aku. Pagi harinya, ayahku memanggil kami berdua ke kantor. Rea, terima kasih sudah bantu. Tapi sebaiknya kamu kembali ke Singapura. Bisnis sudah mulai stabil. Rea mengangguk, tapi matanya menatapku penuh luka. Malam terakhir sebelum dia packing, kami bertemu di pantai Ancol. Di bawah bintang, Rea memegang tanganku. Ini pilihanmu, Andi. Aku tak akan memaksa. Tapi ingat, hidup cuma sekali. Kami berpelukan lama, air mata bercampur angin laut. Keesokan harinya Rea pergi. Aku berdiri di bandara, melihat pesawatnya lepas landas. Hatiku hancur. Tapi 2 hari kemudian, Rea kembali lagi. Aku tak bisa pergi, katanya di depan pintu rumahku. Aku cinta kamu terlalu dalam. Keluarga terkejut melihatnya kembali. Ayahku marah. Kamu ganggu pernikahan anakku. Rea tak gentar. Saya hanya ingin Andi bahagia, Pak. Kata-kata itu membuat ruangan hening. Sinta mendengar dari luar, menangis. Malam itu, konflik meledak. Ibuku menangis, ayahku memukul meja. Kamu harus pilih Andi. Keluarga atau dia. Aku berdiri di tengah, dunia berputar. Rea memandangku, matanya memohon. Aku tahu ini saatnya mengambil keputusan. Tapi hatiku masih bingung. Pengorbanan demi keluarga atau keberanian untuk diri sendiri. Malam itu aku duduk sendirian, memikirkan semua kenangan, semua air mata, dan semua cinta yang tak pernah mati. Aku tak bisa tidur semalaman. Pagi harinya aku pergi ke rumah Sinta. Makan aku, kataku sambil menangis. Aku tak bisa menikah denganmu. Aku mencintai orang lain. Sinta terdiam lama lalu memelukku. Aku sudah curiga sejak awal. Pergilah, Andi. Bahagialah. Kata-kata itu seperti angin segar. Tapi saat pulang, ayahku sudah menunggu di depan rumah. Kamu gila. Kamu mau hancurkan keluarga ini, teriaknya. Ibuku menangis di pojok. Rea berdiri di sampingku, tangannya memegang bahuku. Pak, Andi sudah dewasa. Biarkan dia pilih hidupnya. Ayahku marah besar, tapi akhirnya duduk lemas.
Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, Nak. Aku memeluk ayahku. Yang terbaik adalah aku bahagia, Pak. Hari-hari berikutnya penuh badai. Kerabat tak bicara dengan kami. Perusahaan hampir tutup lagi karena keluarga Sinta tarik modal. Tapi Rea tak diam, dia hubungi teman-temannya di Singapura, dapat investor baru. Kita bisa selamatkan perusahaan tanpa pernikahan itu, katanya. Perlahan, ayahku mulai lihat Rea dengan mata berbeda. Ibuku pelan-pelan menerima. Suatu malam, kami duduk bersama di teras. Makan aku sudah memaksa kamu, kata ayahku pelan. Aku menangis memeluknya. Rea tersenyum dari jauh. Tapi ujian belum selesai. Budi temanku datang bilang ada berita di kampung bahwa aku tidak normal. Tekanan masyarakat mulai terasa. Rea bilang kita bisa pindah ke Bali. Mulai hidup baru di sana. Aku ragu. Bagaimana dengan keluarga? Rea memegang tanganku. Keluarga akan mengerti seiring waktu. Kami pergi ke Bali untuk melihat apartemen baru. Di sana, di pantai Kuta, Rea memelukku di bawah matahari terbenam. Ini awal kita yang baru, katanya. Aku merasa akhirnya bebas. Tapi saat kembali ke Jakarta, ayahku sakit lagi. Aku harus pilih lagi. Ayahku dirawat di rumah sakit. Dokter bilang stres berat. Aku duduk di samping tempat tidurnya, memegang tangannya. Pak, makan aku, bisikku. Ayahku tersenyum lemah. Kamu anakku. Aku hanya ingin kamu bahagia. Kalau Rea membuatmu bahagia, aku terima. Kata-kata itu seperti mukjizat. Ibuku mengangguk di samping. Kami sudah tua, Nak. Kami belajar bahwa cinta tak selalu seperti yang kami bayangkan. Rea menunggu di luar ruangan, matanya penuh harap. Aku keluar, memeluknya. Kita bisa mulai lagi, kataku. 2 bulan kemudian, perusahaan selamat berkat investor baru dari Rea. Keluarga mulai terima kami pelan-pelan. Kami pindah ke Bali, tinggal di rumah kecil dekat pantai. Setiap pagi aku bangun dengan Rea di sampingku, merasa akhirnya utuh. Kami tak lagi sembunyi. Teman-teman lama datang berkunjung, Sinta bahkan kirim ucapan selamat. Perjalanan panjang penuh air mata dan pengorbanan akhirnya membawa kami ke sini. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati datang saat kita berani jadi diri sendiri. Sekarang saat duduk di pantai melihat matahari terbenam, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah benar cinta harus dikorbankan demi keluarga? Benar atau salah?